Stan SMP 1 ini, kita tuh mengusung konsep tentang literasi wonderland, di mana kita tuh bisa memimpikan semua apa yang kita inginkan dapat kita lihat di buku-buku itu. Kita bisa meluaskan imajinasi kita sendiri. Terus kami tuh berusaha untuk menggunakan barang-barang tidak terpakai, jadi kita tuh juga memperbanyak literasi dengan hal-hal yang lain, bukan hanya dengan membaca, mendengar lagu, tapi juga dengan mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai lagi. Bagi saya, literasi itu dunia saya sendiri, karena dari kecil saya sudah sangat suka dengan membaca, menulis, mendaur ulang. Mungkin literasi itu adalah kunci dari dunia itu sendiri mungkin. Tidak mau kalah dengan STAN SMP Negeri 1 Padang Panjang, kreasi dan kreativitas siswa-siswi juga terlihat di STAN SMP Negeri 5 Padang Panjang. Sekolah yang mendapat predikat sebagai sekolah literasi dan smart school ini memamerkan sejumlah produk literasi, buku antologi cerpen, puisi syair dan pantun, serta majalah yang mereka tulis sendiri, yang kemudian mereka sebarluaskan hingga ke tingkat nasional. Para pelajar kreatif ini sangat mengapresiasi adanya festival literasi sebagai wadah untuk mereka menyalurkan kreasi dan inovasi pemikiran dan karya. Mereka berharap event yang menyasar pegiat literasi dapat digelar secara berkelanjutan. Kami dari SMP Negeri 5 Padang Panjang sangat bersyukur dengan acara ini. Berhubungan dengan sekolah kami merupakan sekolah literasi. Karena sekolah kami telah menghasilkan beberapa buku yang telah diakui dan mendapat sertifikat dari nasional. Dan saya sangat mengapresiasi acara ini, karena dengan acara ini para masyarakat Padang Panjang khususnya, apalagi pada masyarakat Sumatera, sehingga mereka termotivasi untuk membaca, menulis, dan menghasilkan sebuah karya di masa depan nantinya. Jadi acara ini sangat didukung karena menghadirkan motivator-motivator yang sangat handal juga, Bu. Dan juga diapresiasi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perpustakaan, dan Bapak Wali Kota.
Semangat membaca dan menulis tumbuh jika terus dimotivasi. Butuh inovasi setiap tahunnya supaya masyarakat meminati aktivitas tersebut. Dalam festival literasi kali ini, selain pameran produk literasi juga dilakukan pelantikan pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca GPMB Padang Panjang, pengukuhan bunda literasi kecamatan dan kelurahan, bincang-bincang literasi serta berbagai lomba untuk anak. Pembukaan Festival Literasi tahun 2020 dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Panjang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Pegiat Literasi Nasional, Ketua GOW, serta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Pembukaan literasi dimeriahkan dengan penampilan kesenian tari piring kolaborasi dengan instrumen lokal oleh Sanggar Seni Rangkoto Kota Padang Panjang. Secara umum, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Namun saat ini literasi yang berkembang di masyarakat Padang Panjang lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Literasi saat ini lebih kepada kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan atau skill yang dimiliki hidupnya. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup pemahaman membaca kata dan membaca dunia. Salah satu bentuk literasi yang saat ini dapat menumbuhkan karakter bangsa yakni literasi kesenian. Dapat mendekatkan generasi muda dengan kesenian tradisional suatu daerah. Hal ini tampak jelas dari penampilan tari piring yang dibawakan oleh anak-anak muda Padang Panjang ini. Di samping itu, guna menggerakkan minat baca kepada seluruh masyarakat juga dibutuhkan peran bunda literasi. Pengukuhan bunda literasi kecamatan dan kelurahan juga suatu komitmen pemerintah Kota Padang Panjang untuk merangkul dan meningkatkan minat baca mulai dari ruang lingkup keluarga. Saya percaya bahwa saudari dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat untuk mengembalikan kejayaan Kota Padang Panjang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudari dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Komitmen ini semakin terlihat ketika pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca juga mengukuhkan pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca GPMB Kota Padang Panjang. Sehingga dengan adanya kepengurusan GPMB Kota Padang Panjang lebih banyak lagi masyarakat yang tersentuh untuk minat literasi. Pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca PD GPMB Kota Padang Panjang periode 2020-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin, rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020, bertempat di lapangan Khatib Sulaiman, Kota Padang Panjang, saya selaku Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
GPMB Pusat melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca PD GPMB Kota Padang Panjang periode 2020-2024 berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca PP GPMB nomor 03 GPMB /SK/3.2020. Kegiatan literasi tidak hanya mencakup aktivitas baca tulis, namun lebih luas mengajak masyarakat gemar membaca dan menggali potensi, lalu memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan. Aktivitas yang dilakukan oleh TBM-TBM yang dibentuk dan dikelola oleh warga dapat membuat kerajinan dari barang bekas, belajar karya sastra, menghasilkan karya, serta membuat produk olahan makanan. Festival literasi yang digelar untuk ketiga kalinya ini telah mendorong tumbuhnya taman baca masyarakat yang menjadi wadah pembelajaran bagi warga di sekitar TBM. GPMB Kota Padang Panjang yang dikukuhkan diharapkan tidak hanya sekedar menjadi pengurus, namun diminta untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi di Kota Padang Panjang. GPMB tidak lagi suatu organisasi minat baca elitis, namun seharusnya sudah saatnya menjadi gerakan yang mengakar di akar rumput, sehingga dapat bekerja sama dengan komunitas, organisasi, dan pegiat literasi yang ada di Kota Padang Panjang. Pengurus pusat GPMB juga bertekad menjadikan pengurus GPMB Kabupaten Kota menjadi relawan pejuang literasi, mampu menjadi jembatan agar dapat mengayomi dan penggerak minat baca di masyarakat. Harapkan bahwasanya jajaran pengurus pusat GPMB, demikian juga nantinya jajaran pengurus daerah GPMB Provinsi, GPMB Kabupaten Kota yang dilantik ataupun yang dikukuhkan, pada intinya jangan hanya sekedar menjadi pengurus karena nempel nama. Karena biasanya pada umumnya kebiasaan kita begitu ini mau dibentuk atau dibuat satu kepengurusan, yang ada adalah nama-nama yang ingin ditampilkan, nama-nama yang ingin disetorkan, kemudian setelah dilantik ataupun dikukuhkan, kemudian no action, kemudian tidak muncul kegiatannya. Nah, ini pesan beliau yang pertama. Tidak dapat dipungkiri, kegiatan literasi di Kota Padang Panjang dewasa ini tampak semakin bergairah dengan tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di berbagai pelosok kota. Setidaknya di Padang Panjang saat ini sudah ada sebanyak 26 TBM yang diusahakan oleh masyarakat secara mandiri sebagai aktivitas yang menyenangkan, baik perorangan maupun secara berkelompok. TBM-TBM yang baru pun nampaknya akan terus tumbuh di Padang Panjang, karena disadari memang memberikan manfaat yang sangat baik di kehidupan masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan yang dilakukan oleh Taman Bacaan pun nampaknya bervariasi sesuai kecirian yang diinginkan. Selain dari kegiatan baca tulis, beberapa TBM juga melaksanakan kegiatan bermain untuk anak-anak usia sekolah, mengarang, bermain musik, serta diskusi kebudayaan. Ini juga diperlihatkan dalam kegiatan Festival Literasi tahun 2020. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjelaskan melalui festival literasi ini, pemerintah ingin membentuk masyarakat yang ingin belajar banyak hal sehingga kaya ilmu pengetahuan yang mampu diimplementasikan dalam wujud hasil karya dan prestasi. Tentunya fungsi dari gerakan GPMB Kota Padang Panjang. Kita lihat, kita fokus sekarang tentang pertanian. Apakah petani-petani kita sudah tahu teknologi-teknologi baru? Apakah petani-petani kita update dengan perkembangan-perkembangan pertanian terbaru? Bibit-bibit padi yang sekarang bisa menghasilkan beberapa kilo lebih. Peternak kita dengan penghasilan satu sapi berapa liter? Bagaimana cara menaikkannya menjadi beberapa liter? Apakah 20 liter sehari? Nah, ini tentu tanggung jawab dari kita bersama. Kalaupun tidak bisa ini datang dari mereka, kita yang menyampaikan, kita yang mensuplai. Tentunya insya Allah Pak, seperti yang Bapak sampaikan, ini multisektor. Kita lihat Bapak-Bapak Forkopimda kita pun juga hadir. Saya masih ingat TNI juga menyediakan solusi terhadap pertanian kita melalui benih yang waktu itu juga disebar. Saya yakin juga Bapak-Bapak dari Forkopimda lain juga punya ya solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
Sebagai kota yang telah dicanangkan sebagai kota literasi pada 5 Mei 2018, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan giat berbenah dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang cakap, berilmu, kreatif, serta mandiri. Geliat literasi Kota Padang Panjang mulai nampak dengan tumbuh suburnya kampung-kampung literasi hampir di setiap kelurahan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan berbasis literasi terhadap kampung literasi. Usai membuka kegiatan Festival Literasi 2020, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama unsur Forkopimda dan Bunda Literasi meninjau dan berkunjung ke sejumlah stan literasi kelurahan, sekolah, serta OPD. Wali Kota Padang Panjang mengapresiasi setiap produk literasi yang ditemuinya di masing-masing stan. Setiap stan memamerkan ciri khas masing-masing yang menandakan identitasnya. Ada berupa memberikan informasi ke masyarakat, bazar murah, serta pameran produk-produk literasi lainnya. 16 stan dari kelurahan dan 34 stan dari OPD serta sekolah ini diperlombakan. Stan yang terbaik, kreatif, dan TBM sosial dengan sistem kerjasama dengan masyarakatlah yang akan menjadi pemenangnya. Semua kegiatan lomba dinilai langsung oleh juri yang kompeten di bidangnya dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Bagi pemenang, TBM di tingkat kelurahan akan mendapat dana pembinaan untuk pengembangan kelompok taman baca masyarakat. Apa aja aktivitas yang ada di tingkat kelurahan itu kita tampilkan di sini, sehingga nanti literat itu nanti akan kelihatan di sini. Berarti ada kolaborasi. Dan kemudian ada juga dari OPD. OPD itu yang sifatnya memberikan informasi kepada orang, dan kemudian informasi itu bisa diserap oleh pemerintah, sehingga nanti masyarakat itu apa yang diinginkan oleh masyarakat itu akan dijadikan masukan oleh pemerintah. Kemudian pola kita melombakan TBM ini di tingkat kelurahan itu bagaimana sistem kerjasama di antara pemerintah kelurahan dengan masyarakatnya, dan kemudian ada aktivitas TBM itu yang sifatnya sudah berinklusi sosial, berarti perpustakaan yang berbasis inklusi sosial itu yang akan kita tampilkan di sini. Sehingga nanti penjurian itu selama 3 hari itu nanti mereka akan menampilkan di setiap stan-stan itu menjual. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengajak seluruh OPD di lingkungan pemerintah yang ia pimpin untuk memanfaatkan momentum festival literasi agar dapat menggenjot TBM dalam menggerakkan dan menumbuh kembangkan minat baca. Tentunya kami dari Kota Padang Panjang sangat concern sekali dengan visi literasi ini, karena memang Kota Padang Panjang dari dulu sudah mempunyai embrio ataupun genetik penulis-penulis nasional, dan tentunya tadi kita tekankan masing-masing OPD mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana membina dan juga mendorong forum-forum penggiat literasi di Kota Padang Panjang ini. Tentunya ini akan mendukung dan juga mempermudah akses kita untuk bagaimana berdekatan atau berhubungan langsung dengan masyarakat tentang bagaimana mengembangkan minat baca ini. Dan ini tentunya menjadi collaborative work, kerjasama yang tentunya kita harapkan benar-benar konkret strateginya, kira-kira apa permasalahan-permasalahan di lapangan ketika kita ingin mengetahui kenapa minat baca ini rendah di Kota Padang Panjang, ataupun apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehingga penulis-penulis yang sudah ada ini bisa termultiplikasi dan juga bertambah kapasitas dan kapabilitasnya begitu. Sementara Bunda Literasi Kota Padang Panjang juga mengingatkan dengan dikukuhkannya Bunda Literasi Kecamatan dan Kelurahan diharapkan minat baca dapat terus berkembang dan meningkat, dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Edukasi dapat dimulai dari hal yang sederhana dengan pendekatan yang menyentuh ke masyarakat. Kami akan mengadakan program turun ke PAUD, SD dan SMP dan SMA. Dan ini sudah saya lakukan. Jadi tiap minggu saya sudah turun ke PAUD untuk memberikan dongeng. Jadi dongeng bagaimana cara si